Hai guys, kembali lagi bersama gue di Segala Daik Review. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Segala Daik akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Love Lesson. Film ini dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Hiso yang memiliki pekerjaan sebagai penulis lagu populer dengan banyak hits, tetapi sekarang sedang mengalami kekeringan dengan ide untuk menulis lagunya. Penasaran cara mereka beraksi? Langsung saja ke pembahasan kita. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja ya, biar gak ketinggalan video menarik dari Segala Daik Review. Film ini di awal drama ini kita diperlihatkan ada seorang perempuan bernama Hiso. Dia adalah seorang pencipta lagu dan komposer di Fake Studio. Ia hendak bertemu dengan teman-temannya di sebuah bar. Ternyata di sebuah bar tersebut adalah acara ulang tahun Hiso. Mereka merayakannya bersama teman-temannya di bar tersebut. Bersulang untuk merayakannya, akhirnya Hiso keluar dari bar tersebut karena tidak suka keramaian. Tanpa diduga, ia diikuti oleh rekan kerjanya tadi. Ia menarik Hiso dan langsung berciuman dan sampai bercumbu di dalam lift. Tanpa diduga, pintu lift terbuka. Di situ ada seorang pemuda bernama Sonho. Di rumah Hiso dia memakai pakaiannya. Ternyata Hiso akan pergi kerja ke Fake Studio. Dia bergegas ke tempat kerjanya dan bertemu orang yang namanya Aming. Ia sampaikan berita buruk. Hal buruknya adalah dia ditagih oleh pihak manajemen karena ia belum juga merilis lagu yang ia janjikan. Menyuruh meriksanya lalu meninggalkannya. Ia lakukan pemotretan di sana dengan gaya-gayanya. Malamnya tiba, ia bertemu dengan Sonho dengan kekasihnya berduaan di mobil sedang bercumbu dan bersah. Wanita itu mendorongnya dan pergi. Hiso pun pergi di sana. Tibanya di lift, Sonho menghentikan lift tersebut, bertemu dengan Hiso menuju lantai atas. Saling merilik satu sama lain. Akhirnya Sonho pergi ke tempat lukisan bersama Aming. Ia menyuruhnya untuk berkonsentrasi pada saat menggambar. Di sebuah bar, Hiso bersamanya sambil makan. Temannya bilang untuk melakukan rencana kita yang kemarin. Dengan begitu, kita menghemat waktu dan tenaga kita. Mereka setuju sambil menyetel musik dan juga bernyanyi. Akhirnya pun Hiso keluar dari tempat tersebut karena berisik sekali. Sonho di tempat musik memainkannya bersama teman-temannya. Hiso memesan minuman di sana. Tiba-tiba pria itu tertarik kepadanya sambil melihatnya. Akhirnya Jessica bernyanyi di dalam studio tersebut. Latihan bersama pria, ia menyuruhnya bernyanyi dengan benar. Keesokan harinya, Amin dipertemukan dengan Hiso dengan seorang perempuan yang bernama Jessica. Wanita tersebut yang akan menyanyikan lagu ciptaan Hiso. Akan tetapi karena suara Jessica tidak enak didengar, membuat Hiso semakin pusing. Akhirnya ia berbicara dengan Amin. Hiso pun pergi ke sebuah bar untuk menenangkannya. Ia bertemu dengan orang yang bernama Kim. Kim mencoba untuk mengajak Hiso untuk ke sesuatu tempat yang sepi dan gelap. Kim pun membawa Hiso, tetapi ia malah mengajaknya untuk berhubungan di dalam mobil itu. Dia mendesah, Kim memaksanya,
Tapi Hiso tidak mau. Hiso pun pergi dengan mobilnya meninggalkan Kim di sana. Sebelum ke apartemen, Hiso pergi ke minimarket untuk memberi beberapa makanan. Tanpa disangka, ia bertemu dengan Sonho. Lalu Hiso mengikuti Sonho dari belakang dan terus mengamatinya dari belakang. Sesampainya di apartemen, ia kembali lagi ke mobilnya. Ketika Sonho lewat, ia mendapatkan ide inspirasi untuk menulis lagunya lagi. Tibanya di apartemen, Hiso berbicara dengan seorang laki-laki. Ternyata laki-laki itu malah mengajaknya untuk berciuman, tetapi Hiso sedang tidak bersemangat. Pria itu pun pergi. Keesokan harinya, Sonho sedang bermain basket bersama temannya yang bernama Jonho. Setelah selesai karena capek, mereka pun pergi bersamanya. Sonho dan Jonho beristirahat. Sonho berkata untuk bekal nikah nanti. Jonho pun, "Kau masih kecil," kata Jonho. "Begitu ya, semuanya juga pengen." Sambil latihan musik, dia kedinginan dan memijatnya. Datanglah Hiso ke tempat Amin. Pembuatan lagu, dia malah bersantai dan melihat dua orang saling pijat. Amin memperingatkan mereka yang pacaran. Hiso dan Amin berbicara, "Mengapa Anda tertidur?" Kata dia, "Malam gak bisa tidur karena begadang." Sonho dan Jonho belanja membeli minuman kaleng. Tiba-tiba Sonho melihat Hiso berjalan ke depannya menuju sebuah gedung. Dia sangat berpakaian seksi. Karena penasaran, Sonho dan temannya mengikutinya dari belakang. Ternyata di sana sedang ada jumpa pers tentang piano dan moderatornya adalah Hiso. Hiso pun kaget karena Sonho datang ke tempat acaranya itu. Sonho malah memandangi tubuh Hiso yang seksi, malah menghayal mantap-mantap dengan Hiso. Mulai memandang tubuh Hiso yang lepas membusana itu. Karena Sonho mulai tegang, akhirnya tas jatuh. Sonho mulai lari menuju toilet. Di dalam toilet tersebut, ia melanjutkan imajinasinya dan hayalannya dengan Hiso tadi. Tidak lama datang temannya memberitahu bahwa acara itu sudah selesai. Lalu mengajak Sonho untuk meminta nomor dan tanda tangannya. Hiso pun memberi mereka masing-masing kertas kepada mereka. Di suatu tempat, Jonho berusaha menghubungi Hiso, namun yang diberikan adalah nomor palsu. Dan pada saat malam hari, Sonho berusaha menghubungi nomor yang ada di kertas itu. Dan nomor tersebut adalah nomor telepon asli Hiso. Di sisi lain, Hiso mengajak bertemu di apartemen. Tanpa pikir panjang, Sonho pun langsung ke sana. Nah, disitulah Hiso mulai merayu Sonho di sana dengan membuka bajunya saat Sonho diajarkan piano. Hiso malah memegang tangan Sonho untuk mengajarinya, lalu mengarahkan kedua tangan Sonho ke gunung kembarnya sambil diremas. Karena tegang dan tidak karuan, Sonho izin untuk pulang. Hiso mendapatkan lagi inspirasi untuk lagunya. Di lain tempat, Sonho di rumahnya kembali berhayal. Masih panas dingin karena tegang, ia pun memuaskan diri sambil berimajinasi dengan Hiso. Sonho adalah siswa dari jurusan kesenian melukis. Saat ada Jonho di kelasnya bertemu Sonho. Sonho melukis Hiso yang tanpa busana itu. Temannya terkesan dengannya dan bertemu Hiso. Malam harinya, saat pulang kerja di apartemen,
Didatangi Hiso, sesudah berbicara, Son Ho langsung memeluk dan menggendongnya ke sofa dan melakukan mantap-mantap. Hiso menyantap ekstrim dan memberitahukan Son Ho. Son Ho kembali memeluknya dari belakang, melakukan mantap-mantap. Pagi harinya, Son Ho dijemput oleh mobil Hiso. Di sana mereka ke tempat pameran lukisan. Di sana langsung memeluk pinggang Hiso. Hiso pun mengajaknya ke suatu ruangan, ke perpustakaan. Dan mereka melakukan mantap-mantap di sana berdua. Mereka berdua pergi dengan mobilnya ke apartemen. Dengan liftnya, di lift mereka berpegangan tangan. Di apartemennya Hiso melihat lirik lagu berencana di bawah. Hiso bertemu lagi dengan Amin, memberitahukan lagu yang ia buat dan didengarkannya. Dia sangat suka sekali. Pagi harinya, Son Ho tidak masuk kuliah. Menunggu Hiso di halte bersama temannya. Ternyata pria itu datang ke kantor Hiso untuk bercumbunya bersamanya. Son Ho pun ke tempat Hiso. Dia melihat mereka sedang mantap-mantap. Dia keluar dan berlari berteriak. Hiso berbicara dengan lelaki itu. Dia tidak suka dipaksa. Hiso ke tempat Amin untuk melihat Jessica latihan. Di sebuah bar, Hiso terus melamun tentang kejadian itu. Dia pergi mencari Son Ho, coba menghubunginya. Di Page Studio, Min berbicara ada yang berkhianat hanya demi uang. Direktur berbicara jika masalah ini tidak selesai maka ia akan memutus kontraknya. Hiso kembali membuat lagunya tentang kenangan mereka berdua. Tiba-tiba pintu terbuka. Son Ho pun masuk lalu mengajak bercumbu lalu berpelukan mereka berdua. Keesokan harinya lagi kenangan bersama Son Ho sambil menulis lagunya. Hiso pergi, ia melihat Son Ho dengan cewek lain. Sambil melihat lukisan Son Ho sedang bersama wanita itu. Di bar tersebut semua bahagia karena sukses musiknya sudah laku terjual. Tamat.